Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Terlebih khusus salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, yang saat ini tetap masih di dalam suasana yang sama dengan rasa-rasa yang sangat tidak enak karena dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Sudah agak lama ya ini teman-teman saya nggak buat video, dan kali ini saya baru ada waktu dan saya menyempatkan waktu saya pada saat ini untuk membuat video sekalian menyapa teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini masih terdampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, buat teman-teman semua, saya berharap teman-teman semua sudah semakin sehat ya, semakin semangat dan kembali bahagia seperti dahulu kala sebelum mengalami atau merasakan dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, saat ini teman-teman saya masih tetap membahas masalah asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Tetapi saat ini saya lebih mau membahas masalah makanan ya. Karena banyak sekali saya dengar komentar dari teman-teman atau dari netizen ya, bahwa mereka takut makan atau mereka mau makan, mereka pikir dulu sebelum mereka makan, atau mau makan aja mereka was-was begitu ya. Jadi buat rekan-rekan semua teman-teman dimanapun kalian berada yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, penyakit ini sebenarnya kalau mau menuju proses sembuhnya itu hanya dengan kita menyadarinya saja teman-teman ya. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita rasakan dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini teman-teman, itu semua dampak besarnya dari pikiran kita. Dampak besarnya dari pikiran kita yang salah, dampak besarnya dari pikiran kita yang terlalu negatif atau terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi di masa depan nanti. Ya, buat teman-teman semua. Jadi, nah, buat teman-teman yang saat ini masih was-was atau takut masalah makanan ya, saya mau katakan kepada teman-teman untuk masalah makanan ya, selama saya mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, menurut pengalaman saya yang saya mau katakan kepada teman-teman, untuk masalah makanan teman-teman tidak usah terlalu takut. Teman-teman semua yang saat ini masih takut makan ini dan itu ya, sehingga berat badan kalian semakin turun ya, semakin gimana gitu ya. Kalau kita terlalu mantang untuk kita makan, terlalu takut kita makan, malah berat badan kita semakin susut gitu, semakin menurun, dan akhirnya teman-teman sendiri panik sendiri gitu loh. Panik sendiri, wah ini kenapa berat badan saya semakin turun dan stamina saya semakin melemah gitu loh. Akhirnya terjadi kelayangan, pusing, lain sebagainya, mata buram, karena kita terlalu takut untuk masalah makanan atau terlalu pantang untuk masalah makanan ya begitu, sehingga tubuh ini kekurangan nutrisi begitu teman-teman. Akhirnya terjadi pusing ya, kelayangan, mata buram, dan lain sensasi lainnya yang bisa kita rasakan gara-gara kita terlalu mantang makan ya. Kalau untuk masalah makanan teman-teman ya, teman-teman silakan makan apa saja yang kalian mau makan begitu. Yang penting jangan diiringi dengan takut terlebih dahulu untuk makan begitu ya. Jadi teman-teman yang saat ini mengalami asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, yang sudah ada di tahap 8 bulan, 9 bulan, atau 6 bulan ke atas ya, yang masih banyak sensasinya itu dan sampai saat ini masih mantang untuk masalah makanan, saya mau katakan teman-teman silakan makan saja, makan apa saja yang teman-teman mau makan begitu. Teman-teman jangan terlalu takut untuk masalah makanan gitu ya.
Karena dampak terbesar yang kita rasakan saat ini itu hanya dari pikiran kita teman-teman. Karena lewat pikiran kita menimbulkan rasa 1001 sensasi pada tubuh kita. Jadi kalau teman-teman mau makan yang ikan kayak ikan goreng itu silakan teman-teman makan aja. Mau makan yang agak ya gimana ya, kalau terkadang orang yang sudah suka makan yang sering makan pedas gitu terus tidak ada rasa-rasa pedasnya gitu, nafsu makannya berkurang. Jadi kalau mau makan silakan makan teman-teman, tapi jangan over kapasitas begitu, dirasa-rasa aja. Yang penting sudah bisa diterima oleh tubuh, silakan begitu teman-teman. Karena kalian makan apa saja sebenarnya itu tidak bermasalah ya, terkecuali yang awal-awal gitu, yang awal-awal terkena asam lambung GERD anxiety dan psikosomatis ini dari bulan pertama ya, bulan kedua. Nah itu disitulah kalian masih harus mantang ya, mantang makan atau jaga kapasitas makanan kalian yang kecut, asam, pedas, dan lain sebagainya yang tidak ramah di lambung gitu. Tetapi kalau sudah di 6 bulan ke atas seperti itu teman-teman, yaitu berarti kita harus menyadari bahwa yang salah saat ini adalah pikiran kita ya. Jadi teman-teman semua, karena saya mengalami itu, saya mengalami dan saya merasakan waktu terdampak asam lambung GERD anxiety dan psikosomatis pada diri saya sendiri ya. Saya sudah mencermati semua itu dan ternyata pada saat saya mulai keluar dari zona nyaman untuk makan ini dan makan itu, yang penting jangan terlalu over kapasitas ya begitu. Kalau makan pedas ya yang penting udah ada rasa pedasnya ya udah gitu. Yang makan yang berminyak yang penting lihat jangan terlalu berminyak juga begitu teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman makan karena tubuh kita ini butuh nutrisi teman-teman. Kalau kita terlalu mantang makan akhirnya malah terjadi penurunan berat badan dan nutrisi di tubuh kita ini tidak tercukupi begitu, sehingga malah menimbulkan atau mendatangkan sensasi-sensasi yang aneh-aneh begitu, yang kita rasa wah ini kenapa perut saya begini, itu semua karena kita terlalu mantang makan gitu ya teman-teman. Dan buat teman-teman semua dimanapun kalian berada yang saat ini juga masih banyak sekali sensasi yang kalian rasakan begitu. Ada yang bilang di bagian mata ya, ya buat Ibu Sri apa kabar, saya sharing sedikit untuk masalah sensasinya Ibu Sri ya. Ibu Sri yang sering berkomentar tentang mata berat ya, kening panas seperti itu ya Bu Sri. Jadi kalau ada teman-teman yang merasakan seperti itu, mata berat, buram, kening panas, itu sebenarnya itu teman-teman itu dampak dari pikiran kita. Dampak dari pikiran kita. Kita terlalu fokus dengan sensasi itu. Ketika sudah ada rasa nggak enak di mata, nggak ada rasa nggak enak di kening, kita fokusnya ke situ, langsung terlalu fokus ke situ dan kita mikirnya di situ terus gitu. Kita wanti-wanti atau was-wasnya di situ terus, sehingga sensasi itu malah awet, malah berkepanjangan gitu. Jadi buat teman-teman kalau ada sensasi di mana saja di bagian tubuh kita ya, kita jangan terlalu fokus ke situ, jangan terlalu fokus teman-teman. Karena saya rasakan dulu saya sakit pinggang ya gitu, sakit pinggang saya fokusnya ke situ, saya fokusnya ke pinggang, akhirnya awet dia teman-teman, awet. Padahal sebenarnya udah nggak sakit, tetapi karena saya terlalu was-was gitu, jalan saja saya takut-takut, akhirnya sensasi itu awet di saya. Tetapi ketika saya keluar dari zona nyaman, saya bilang masa bodoh lah gitu, masa bodoh ya teman-teman, masa bodoh, udah saya jalan aja. Akhirnya sensasi itu malah hilang gitu. Begitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang yang sudah di atas 6 bulan ke atas gitu, yang masih merasakan sensasi-sensasi yang sangat tidak enak pada tubuh, saya mau katakan kepada teman-teman, kalian keluar dari zona nyaman itu. Jangan terlalu fokus dengan sensasi yang kalian rasakan begitu, jantung berdebar ya, nafas terasa ngap begitu, dada berat kayak ditekan,
perut bawah, kiri kanan, tulang rusuk dan lain sebagainya, tulang belakang, belikat, belakang leher, kepala, mata, kaki dan lain sebagainya, itu semua teman-teman itu dampak dari pikiran kita. Lebih besarnya pikiran kita yang dikatakan itu psikosomatis. Ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih merasakan sensasi-sensasi yang sangat tidak enak ya, dampak dari asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis, kalian mulai saat ini kalian merubah pola pikir kalian. Memang sangat susah untuk merubah pola pikir ya teman-teman. Untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran negatif itu sangat susah. Tetapi kalau kalian harus bisa. Kalian harus bisa. Karena kalau kalian tidak melawan itu, malah sensasi-sensasinya awet gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, coba kita progres kembali lawan pemikiran-pemikiran kita yang salah, pemikiran-pemikiran kita yang negatif. Jangan terlalu kita fokus kepada sensasinya. Kita harus belajar cuek, walaupun ada sensasi silakan kalian beraktivitas ringan begitu teman-teman. Agar sedikit bisa teralihkan segala pemikiran-pemikiran yang salah itu, atau keluar jalan-jalan gitu. Jangan kita duduk termenung, baring dan lain sebagainya yang hanya diam di dalam rumah saja. Tetapi kita harus membuat otak ini bisa refreshing gitu loh. Jadi ya, buat teman-teman semua, karena saya mengalami ini, saya bercerita menurut pengalaman saya merasakan juga apa yang teman-teman rasakan saat ini. Jadi buat teman-teman semua, kalian harus rubah pola pikir kalian. Kalau kalian mulai saat ini progresnya, jangan fokusnya ke lambung ya, jangan fokusnya ke lambung. Fokus ke pikiran kalian, fokus ke pikiran kalian untuk merubah pola-pola pikir kalian. Di situ kalian akan merasakan step by step pemulihan akan terjadi, gitu. Kesembuhan akan terjadi. Jangan kalian fokusnya ke lambung terus. Kalau lambung kalian tidak sakit, lambung kalian aman-aman saja, berarti semua aman-aman saja begitu. Hanya yang terjadi pada tubuh kita itu adalah dispepsia fungsional gitu. Dispepsia fungsional itu adalah otot esofagus kita yang lagi melemah karena tingkat stres kita yang tinggi. Nah, otot esofagus kita mau kembali normal, yaitu berarti kita harus merubah pola pikir kita, teman-teman. Kita rubah pola pikir kita harus lebih santai, kita harus lebih rileks dan menikmati, berdamai dengan semua sensasi yang datang pada tubuh kita, yang kita rasakan, cuek, dan terus beraktivitas ringan. Jangan diam. Jangan kalian diam, jangan hanya merenung dan meratapi nasib yang saat ini kita rasakan ya, begitu. Ya, jadi buat teman-teman semua, seperti itu yang bisa saya katakan di hari ini ya. Nanti kita akan sambung di video lagi, karena mungkin saya sudah mulai aktif lagi untuk membuat video, karena kemarin sangat sibuk ya, sangat sibuk dalam pekerjaan. Tetapi mulai tahun ini saya coba akan meluangkan waktu-waktu saya agar setiap hari saya bisa membuat video motivasi dan edukasi buat teman-teman semua, agar teman-teman semua merasa aman, merasa damai ya saat ini yang terdampak dari asam lambung, anxiety dan psikosomatis ya. Buat teman-teman semua, kalian tetap semangat. Kalau orang lain bisa sembuh, kalian juga pasti bisa sembuh. Saya bisa sembuh, teman-teman juga semua pasti bisa sembuh. Ini hanya masalah waktu saja. Ini hanya masalah proses. Jadi kita harus sabar, ikhlas dan tetap semangat. Saya percaya teman-teman semua pasti bisa sembuh dan pasti akan sembuh. Jangan terlalu takut dan terlalu berpikir, wah besok hari ini saya mati dan lain sebagainya ya teman-teman, karena buktinya saya sampai hari ini saya masih hidup ya. Kemarin berat badan saya tinggal 55 kg dan saat ini teman-teman sudah bisa lihat ya, badan saya sudah mulai naik ya, sekarang sudah mau 70 lagi. Jadi karena badan saya mulai naik, karena saya mulai keluar dari zona nyaman, saya mulai makan aja, makan. Memang pada saat kita makan, ada yang berminyak, ada yang pedas, pasti akan menimbulkan sensasi. Tetapi itu sensasi biasa-biasa saja. Yang membuat semuanya menjadi luar biasa itu pikiran kita, ya teman-teman ya. Jadi ada yang jantung berdebar, rasa lemas, langsung takut gitu jantung. Apalagi kalau sudah belikat
sudah rasa nggak enak ya gitu, pasti sudah ketakutannya sudah luar biasa itu. Nafasnya sudah mulai rasa ngap gitu, pasti ya sudah, pasti sudah mikirnya sudah aneh-aneh. Jadi hilangkan semuanya itu, karena saya percaya teman-teman pasti sembuh. Yang penting kalian telaten, kalian fokus untuk merubah pola pikir kalian. Oke, sampai di sini dulu video saya, dan nanti kita sambung di step selanjutnya dengan video yang sama, video edukasi dan motivasi untuk proses kesembuhan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Salam sehat buat kita semua.